Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan siang ini tetap semangat ya. Walaupun cuacanya agak panas ya gitu. Sebelum kita mulai Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu pembelajaran. Dipersilakan kepada ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari ini yang sudah makan siang? Sudah semua? Ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah berdoa ya. Kemudian dipersilakan berdiri, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran. Yang hari ini tidak hadir siapa? Evan. Agus hari ini masuk? Oh, mana Agus? Ini Pak. Kemarin kemana Agus? Oh, sakit. Tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Hari ini juga Evan nggak ada kabar ya? Izin kemana? Oh, ke keperluan keluarga. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke materi, tapi sebelum Bapak memasuki materi, Bapak ingin bertanya mengenai pembelajaran minggu kemarin. Masih ingat materi apa yang kemarin Bapak sampaikan? Mengenai apa? Materi minggu lalu adalah tentang fakta-fakta perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Faktanya apa saja? Faktanya diantaranya ada kenaikan suhu, terus pencairnya berbagai es ditutup, dan kenaikan permukaan air laut. Begitu. Ya, tepuk tangan buat teman kalian itu. Ya. Baik. Untuk materi ini, saat ini kita akan membahas mengenai materi bencana ataupun mitigasi bencana kebakaran. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman kalian Restu itu ya, mengenai pelajaran minggu kemarin adalah mengenai fakta-fakta perubahan lingkungan, yaitu salah satunya adalah kenaikan suhu permukaan bumi. Nah, ini adalah menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran juga. Gitu, karena mungkin suhu yang panas sehingga terjadi, entah itu kalau di hutan terjadi gesekan ataupun mungkin di pemukiman banyak faktor seperti sumber api lain karena sampah ataupun suatu benda ini kering gitu ya, sehingga mudah terbakar gitu. Nah, jadi di sini materi mitigasi kebakaran ya, tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik mengidentifikasi tentang berbagai jenis bencana kebakaran. Kemudian yang kedua,
peserta didik mendeskripsikan kejadian dan fenomena bencana kebakaran di pemukiman. Jadi kita sekarang ini ke pemukiman dulu, jadi belum ke hutan ataupun ke yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik datang melakukan identifikasi terkait penyebab kebakaran di pemukiman. Yang keempat, peserta didik datang menganalisis upaya preventif penanganan terjadi kebakaran. Jadi bagaimana nanti para siswa ini bisa mengetahui cara mengatasi atau mitigasi bencana kebakaran tersebut. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan alat dan bahan yang bisa digunakan untuk menangani kebakaran, ya. Ini adalah contoh gambar. Nah, coba disimak, kira-kira disimak apa yang bisa kalian dapat dari dua gambar ini. Ini adalah gambar kebakaran di pemukiman padat penduduk, ya. Lihat bentuk bangunannya, ya. Jangan terpesona dengan gambarnya, tapi disimak dan apa yang kira-kira kalian dapatkan arti dari gambar tersebut. Bangunannya bagaimana? Apakah tembok semua atau semi permanen atau bagaimana? Ya kan? Itu. Nah, inilah ada merupakan bangunan yang semi permanen. Itu. Jadi di sini banyak bangunan-bangunan yang mudah terbakar seperti itu, atau kurang mendukung dari yang ini 3 unsur api tersebut, ya. Nah, ini yang Bapak katakan segitiga api, ya, bukan tadi dikatakan avatar, itu, ya. Kok pada lemes semua ya? Pada lemes? Oke, kalau gitu berdiri, kita ice breaking dulu, ya, biar semangat. Ayo silakan, biar semangat, biar semangat. Pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, ya, dari kepala. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Siapa ada yang bisa mau memimpin? Silakan. Ayo. Silakan. Kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Silakan di luar dari kursinya biar gampang kalian. Biar semangat. Ayo. Ayo semangat, semangat. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya. Sudah ya? Tidak ngantuk, ya. Walaupun ini waktunya siang, ya, jam terakhir, tapi kalian tetap semangat, ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Segitiga api digambarkan dengan segitiga sama sisi, ya, yang menunjukkan bagaimana ada 3 unsur yang harus ada untuk terbentuknya api, ya. Yang pertama adalah unsur dalam, ya. Yang pertama adalah bahan bakar. Yang kedua, sumber panas. Jadi sumber panas itu kan bisa dari alam, ya kan, entah itu bisa dari sambaran petir atau mungkin cuaca panas yang tadi dikatakan dari efek perubahan lingkungan, gitu kan, masih banyak macam, ataupun mungkin juga misalkan dari efek induksi, gitu kan. Makanya seperti induksi apa? Kenapa kalian ketika di pom bensin tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone? Itu karena ada masalah
si itu yang dikhawatirkan sehingga menimbulkan percikan api seperti itu. Nah, yang terakhir ada api gitu. Nah, ini salah satu contoh alat pemadam kebakaran ya. Nah, ini kalau kita lihat spesifikasinya di sini kapasitas 3 kilo. Kemudian di sini isinya adalah ABC dry powder. Artinya seperti bedak. Yang tadi nah, ini berarti bisa untuk kategori nanti kita bahas. Ya, kalau misalkan POM untuk kategori apa atau kelas apa kebakarannya, kalau misalkan powder itu untuk kelas apa. Jadi jangan sembarangan. Ketika misalkan terjadi kebakaran, nah kira-kira ada yang tahu faktor yang menyebabkan kebakaran? Silakan yang tahu angkat tangan. Apa Neng? Yang pertama adalah faktor manusia, contohnya faktor kelalaian warga, faktor kondisi kerusakan alat, dan faktor lingkungan. Ada juga faktor alam, yaitu contohnya seperti petir dan cuaca panas. Ya. Siapa namanya? Alia. Alia. Tepuk tangan buat Alia. Jelas nggak? Hah? Kurang jelas? Coba bisa diulangi satu-satu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa saja kira-kira? Izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Faktor yang menyebabkan kebakaran adalah yang pertama faktor dari manusia, contohnya seperti faktor kelalaian warga. Kedua, faktor kondisi kerusakan alam. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang kedua adalah faktor alam, contohnya seperti petir dan cuaca panas. Terima kasih. Ya. Kasih apes juga untuk teman kalian. Ya. Ya baik, di sini faktor yang menyebabkan kebakaran adalah yang pertama faktor manusia. Ya. Lainnya itu atau instansi, ya dari itu. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelumnya, setelah ini kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD. Silakan kalian bisa sambil mencari, boleh searching ya. Bapak bagikan kalian, silakan untuk membuat kelompok seperti yang kemarin kelompoknya. Ya. Sok dibagi kelompok seperti kemarin. KPD-nya di ruangan saya. Silakan. Baik, silakan kalian simak ya, atau kalian perhatikan tugas LKPD tersebut, diskusikan ya. Boleh kalian buka ataupun internet, searching silakan. Setelah itu nanti seperti biasa Bapak minta kalian untuk mempresentasikan ke depan. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya tadi ya. Cuma kalian tinggal menyimak, kemudian mengambil kesimpulan ya, sehingga nanti
bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Ya. Sudah kebagian semua kan tiap kelompok? Silakan didiskusikan. Gambarnya jelas nggak itu? Ya, nomor 1 itu tentang stop kontak yang bertumpuk-tumpuk ya. Ya kan? Gambar 2 petir. Gambar 3 itu adalah pemukiman padat penduduk. Gambar 4 itu adalah mengenai kebakaran di hutan. Sudah semuanya sudah selesai? Sudah, ya. Silakan nanti untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu kelompok yang pertama? Ya, silakan. Ini adalah alam, tidak bisa kita duga juga kan. Terus kalau misalkan di gambar petir tersebut dibiarkan saja, bakal terjadi apa?
jelas bakal terjadi kebakaran. Nah, cara menakalnya adalah dengan memasang apa sih namanya tadi, anti petir atau penangkal petir di rumah masing-masing, agar ketika terjadi apa sih tersambar petir, rumah kalian itu tidak kebakaran. Nah, mengapa gambar 1 dan gambar 2 kejadian tersebut bisa terjadi? Alasannya mungkin saja di gambar 1 mereka ingin menggunakan alat elektronik tetapi secara berlebihan. Biasanya sih buat mabar gitu kan ya. Terus untuk gambar 2 kita tidak bisa mengontrol. Jadi untuk alasannya mengapa dapat terjadi adalah faktor alam. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi masalah kebakaran? Nah, caranya ada 6 guys. Tolong diperhatikan. 1. Pemilihan bahan bangunan. Ketika kalian ingin membuat bangunan, tolong perhatikan bahannya. Mungkin misalnya temboknya, jangan sampai itu mudah terbakar. Yang kedua, periksa instalasi listrik. Seperti tadi katanya kabel itu harus bagus, jangan yang abal-abal. Ketiga, kondisi dapur. Nah, dapur ini sangat rentan untuk terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kita harus sering memeriksa lah, cross check dapur. Ketika kita masak, ketika kita masak air gitu, harus sering dicek. Cara mencegah yang keempat adalah dengan menyiapkan alat pemadam kebakaran ringan, yaitu APAD, seperti yang di sana itu berwarna merah. Nah, dari kelompok anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan yang akan disampaikan oleh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar 1 dan 2 merupakan kegiatan dan kejadian yang dapat menyebabkan kebakaran. Gambar pertama disebabkan oleh unsur manusia dan gambar kedua merupakan faktor alam. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan dapat menyebabkan kebakaran. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya dipasang anti petir pada bangunan atau gedung. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kebakaran diantaranya adalah: yang pertama, kita harus memperhatikan pemilihan bahan bangunan. Yang kedua, yaitu periksa instalasi listrik. Yang ketiga, memeriksa kondisi dapur. Dan yang terakhir, yaitu menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di ruangan khusus. Kesimpulannya adalah kebakaran bisa menimbulkan kerugian yang besar, baik materi maupun non-materi. Oleh karena itu, pencegahan kebakaran sangatlah penting. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran dan melakukan tindakan preventif yang tepat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan aplaus buat teman kalian. Baik, cukup ya, karena waktunya terbatas. Ya, nanti untuk presentasi kita lanjutkan kembali. Yang selanjutnya Bapak ingin menambahkan, ingin menambahkan sedikit ya pengetahuan kalian mengenai penggunaan alat APAR ini ya. Jadi sekali lagi, ini adalah APAR yang isinya adalah ABC decoder ya. Kalau kita perhatikan ya, ABC decoder itu bisa digunakan untuk kebakaran kelas B ya. Ya, jadi kalau kelas B itu berarti selain
yang berbentuk logam atau benda-benda padat gitu kan, seperti kayu dan ini juga bisa untuk benda cair, misalkan bisa misalkan dari minyak gitu kan atau bensin, itu bisa digunakan gitu ya. Makanya kita di sini tidak menyediakan apar ini yang berisi pom, karena kalau pom atau busa itu ketika atau ini bisa digunakan juga untuk yang kebakaran yang misalkan ada konsentrik. Kenapa? Karena kalau berjenis foam ketika kita gunakan, karena air itu kan merupakan sebagai konduktor yang baik ya, penghantar listrik yang baik, itu bisa menyebabkan orang tersetrum gitu. Jadi lebih baik menggunakan powder ini gitu. Ya, baik itu saja. Kemudian selanjutnya Bapak minta untuk Saudara Restu menyampaikan kesimpulan hasil ataupun refleksi hasil belajar hari ini. Silakan pada Saudara Restu. Oke, kesimpulan materi mitigasi kebakaran pada hari ini kita simpulkan. Pertama, kebakaran bisa menimbulkan kerugian besar baik secara materi maupun non material. Oleh karena itu, pencegahan dari kebakaran sangatlah penting. Yang kedua, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran dan melakukan tindakan preventif yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemerintah perlu memberikan pelatihan, pengawasan, dan pengadaan alat pemadam kebakaran yang memadai. Itu saja, terima kasih. Masih tepuk tangan buat teman kalian Restu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian mengenai kesimpulan materi hari ini. Memang untuk bahaya kebakaran itu sangat merugikan kita semua ya. Karena bagaimanapun di sini kerugian itu bisa kerugian jiwa gitu kan, kerugian harta benda, bahkan misalnya kerugian psikologis gitu kan. Nah, perlu kalian ketahui di sini ya, berarti kita ya sebagai manusia atau mungkin kalian sebagai pelajar nanti bisa kalian terapkan pembelajaran ini, artinya di rumah. Jadi ketika kalian menggunakan stop kontak, jangan sampai bertumpuk-tumpuk sehingga akan menimbulkan kebakaran. Jadi untuk mencegahnya jangan bertumpuk-tumpuk gitu kan. Lebih baik kita gunakan stop kontak yang lainnya. Kalaupun mau bertumpuk, sesuai dengan kapasitasnya, tidak berlebihan. Gitu. Jadi di rumah yang perlu kalian perhatikan ya. Kedua, ketika kalian memasak di rumah ya. Karena ini paling sering terjadi. Masak air, masak nasi ataupun menggoreng sebagainya ini suka ataupun sering ditinggalkan, atau mungkin kita lupa mematikan kompor gitu. Jadi untuk menghindari itu tolong diperhatikan. Ya tadi kan disebutkan juga istilahnya cara mencegah kebakaran di pemukiman ya atau di perumahan. Tadi yang tadi sudah disebutkan pemilihan bahan bangunan, artinya gunakan bahan bangunan yang yang permanen, yang tidak mudah terbakar. Apalagi sekarang banyak bahan-bahan bangunan yang memang istilahnya tahan terhadap api gitu. Kemudian periksa instalasi listrik ya, kalau sudah bagus gitu kan. Dan juga tadi penggunaan jangan sampai stop kontak itu bertumpuk-tumpuk. Dan kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.